Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Triputri Bruginting dengan NIM 4233351009, kelas PIPA 23A, Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan memaparkan materi yang kelima, yaitu mengenai hak asasi manusia. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu warga negara. Warga negara merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu negara. Selain adanya wilayah dan pemerintah yang berdaulat, semua orang yang berada di suatu negara tentu perlu mengerti tentang status atau kedudukannya, baik menyangkut hak dan kewajibannya sebagai anggota dari sebuah negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara lain. Selanjutnya, siapa warga negara Indonesia itu? Secara leotis, upaya mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga negara untuk sang negara tidak mudah. Hal ini suatu kenyataan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. Jauh sebelumnya adanya konsep negara modern, Anitostellen pernah mengantisipasi bahwa the definition of a citizen is question which often defeated. There is no general agreement on world citizen. Namun demikian, ada suatu landasan pikiran yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengetahui pengertian warga negara dan siapa yang menjadi warga negara. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai asas kewarganegaraan. Seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara apabila memenuhi ketentuan dari suatu negara. Ketentuan ini biasanya menjadi asas atau sebagai pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraannya. Dalam penentuan kewarganegaraan, ada dua asas atau pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Tetapi, dalam sebagai iteratur hukum dan dalam praktek, dikenal adanya tiga asas kewarganegaraan. Masing-masing adalah ius soli, ius sanguinis, dan asas campuran. Dari ketiga asas itu, yang dianggap sebagai asas yang utama adalah asas ius soli dan ius sanguinis. Selanjutnya, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dalam iteratur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan hanya terdiri atas dua cara, yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia dan dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi berbagai. Dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara, paling tidak terdapat 5 cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Adapun 5 proses atau metode peroleh status kewarganegaraan yang dikenal dalam praktik tersebut adalah yang pertama yaitu citizenship by birth, yang kedua citizenship by descent, yang ketiga citizenship by naturalization, yang keempat citizenship by regression, yang kelima citizenship by incorporation of territory. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar hak asasi manusia atau HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan HAM adalah seperangkat kata hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan HAM di atas dapat dikemukakan bahwa adanya hak asasi yang perlu dihormati mengandung adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah hak asasi manusia atau HAM. Terdapat 3, yaitu yang pertama itu Piagam Madiyah atau Madiyah 622. Pada masa kenabian di kota Madiyah disusun sebuah Piagam Madiyah atau Sahifatul Madiyah atau Mitsaqul Madiyah.
Piagam ini merupakan dokumen kesepakatan masyarakat Madya untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa memandang latar belakang suku dan agama. Piagam Madya bersifat revolusioner karena menentang tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu. Tidak ada satu suku pun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dibandingkan dengan suku lainnya. Yang kedua yaitu Magna Carta atau Inggris 1215. Hak yang diatur dalam perjanjian itu meliputi hak-hak sipil dan politik, kekuasaan mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim atau habeas corpus. Piagam ini merupakan cikal bakal atau embrio HAM yang membatasi John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa diminta RA jawabnya di muka hukum tersebut. Bagian C yaitu Declaration of Independence atau Revolusi Amerika 1276. Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya Declaration of the Independence yang merupakan deklarasi kemerdekaan amandemen dari tangan Inggris pada 4 Juli 1776. Piagam ini disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam deklarasi ini, yang terpokok membuat pertanyaan bahwa sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama dan dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap yang melekat padanya. Yang keempat yaitu bagian D, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau Revolusi Prancis 1789. Di Prancis pada tahun 1789 lahir pernyataan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Piagam ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis yang menekankan perlunya ditegakkan 3 dasar penghormatan terhadap manusia, yaitu liberty atau kemerdekaan, equality atau persamaan, dan fraternity yaitu persaudaraan. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Menurut Dikbud Arif 2014 133 sampai 134 menjelaskan ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pembunuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang A. Prinsip universal bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang pun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa, atau kebangsaannya. Yang B, prinsip tidak dapat dilepaskan atau inalienable, yaitu siapapun dengan alasan siapapun tidak dapat dan tidak boleh mengambil hak asasi seseorang. Seseorang tetap mempunyai hak asasi sendiri, hukum dan negaranya, atau bahkan melanggar hak asasi tersebut. Yang bagian C yaitu prinsip saling tergantung atau interdependent, yaitu bahwa di samping tidak dapat dipisahkan hak-hak asasi itu saling bertanggung jawab satu sama yang lainnya, sehingga pembunuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pembunuhan hak asasi lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai hak dalam UUD NRI 1945. Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakangnya. Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia, hakikat manusia ada tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia, kodrat manusia tersebut. Konsekuensinya dalam menung realisasinya, maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif
dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Sekian dari hasil paparan bab 5 saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.